Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Di dalam teorema Pythagoras, kalian akan mempelajari tentang teorema Pythagoras pada segitiga, kemudian penggunaan teorema Pythagoras, dan yang terakhir, perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke, Ibu mulai materi yang pertama, yaitu teorema Pythagoras pada segitiga. Perhatikan segitiga ABC pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan ini AB disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa, kemudian BC dan AC ini disebut sisi siku-siku. Ya, karena di sini ada tanda siku-siku, maka ini disebut sebagai sisi siku-siku. Ini disebut sisi A, ini B, dan ini C. Segitiga ABC mempunyai 3 sisi, yaitu AB, BC, dan AC. Nah, pada segitiga siku-siku ABC berlaku yang namanya teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Maksudnya apa, Bu? Oke, berikut akan Ibu jelaskan. Pada teorema Pythagoras, untuk segitiga siku-siku itu berlaku, misalkan ini segitiga ABC ya, yaitu AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, sesuai dengan pernyataan teorema Pythagoras tadi, yang menyatakan bahwa jumlah dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat yaitu sisi miring atau hipotenusa. Atau bisa juga menggunakan C kuadrat, yaitu ini ya, sisi miring kuadrat, itu adalah jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah yang disebut sebagai teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya, berdasarkan bentuk persamaan tadi, kita peroleh persamaan lain. Tadi persamaannya AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Bentuk lainnya, kalau kalian mau mencari BC, maka AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Ini tadi ya. Nah, kalau kalian mau mencari AC kuadrat juga sama. AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Ini bentuk lain dari persamaan teorema Pythagoras. Selanjutnya, ada yang disebut dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, kelompok 3 bilangan dapat dituliskan secara terurut. Contohnya 3, 4, 5 atau 5, 12, 13. Dari mana mendapatkan angka-angka ini? Berikut akan Ibu jelaskan. Contoh yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Untuk menunjukkan kelompok 3 bilangan termasuk triple Pythagoras atau bukan, kita tuliskan sebagai berikut. Contohnya, kelompok bilangan 3, 4, 5. Apakah ini triple Pythagoras? Kita buktikan ya. Triple Pythagoras, aturan yang pertama, kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan kuadrat kedua bilangan lainnya ya. Kita cari dulu kuadrat bilangan terbesar. Bilangan terbesar dari 3, 4, dan 5 berapa? Iya, 5 ya. Berarti 5 kuadrat, yang artinya 5 dikali 5, sama dengan 25. Kemudian yang kedua, jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Di sini ada 3 dan 4. Kita kuadratkan, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan 9 ditambah 4 kali 4, 16. Jadi 9 ditambah 16, 25. Secara triple Pythagoras tadi, kuadrat bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Karena 5 kuadrat ini tadi hasilnya 25 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat hasilnya juga 25. Maka kelompok bilangan 3, 4, 5 termasuk triple Pythagoras. Ya, jadi seperti itu.
Contoh lainnya yang bukan triple Pitagoras. Contohnya ya, kelompok bilangan 6, 8, dan 12. Kenapa bukan triple Pitagoras? Kita buktikan. Kuadrat bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya adalah 12. Maka kuadratnya 12 dikali 12, 144. Yang kedua, jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Di sini ada 6 dan 8. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 36 ditambah 64 hasilnya iya 100. Sama tidak kuadrat bilangan terbesar dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya? Tidak sama dengan ya, karena ini 144, yang ini 100. Artinya kelompok bilangan 6, 8, dan 12 bukan termasuk triple Pitagoras ya, karena kalau triple Pitagoras ini sama ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kalian sudah mempelajari materi tentang teorema Pitagoras. Mudah bukan? Sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh nomor 1. Tentukan panjang sisi AB pada segitiga ABC berikut. Di sini ada ABC dengan panjang BC 5 cm, AC 12 cm. Yang dicari adalah panjang AB. AB ini apa? Iya, sisi miring ya. Ingat tadi kalau Pitagoras mencari sisi miring, yaitu jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Artinya kita dapat cari, nah ini gambar segitiganya, maka siku-sikunya di mana? Ini ya, di tanda ini. Ini berarti siku-sikunya ada di C. Artinya, mencari AB kuadrat, yaitu AC kuadrat, ini ditambah BC kuadrat. Sesuai dengan teorema Pitagoras ya. Tinggal kita masukkan AC kuadrat 12 kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25. Jumlahnya berapa? Iya, 169. Jadi AB kuadratnya adalah 169. Yang ditanya AB, panjang AB, berarti tinggal kalian akarkan ya, kuadrat pindah ke sebelah maka menjadi akar dari 169, yaitu 13. Jadi panjang dari AB adalah 13 cm. Gampang ya. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Tentukan panjang sisi DE pada segitiga DEF berikut. Oke. Yang jadi patokan siku-siku adalah yang memiliki tanda siku-siku seperti ini ya. Jadi segitiganya bisa ke arah mana saja, tapi yang kalian perhatikan siku-siku adalah yang ada tanda ini. Nah, yang kita tanyakan adalah sisi DE. Ini sisi miring bukan? Bukan ya, ini salah satu sisi siku-sikunya. Kalau sisi miring yang EF. Jadi, bagaimana mencari DE? Kita lihat gambarnya lagi. Yang ditanya adalah DE. Nah, siku-siku di D ya, ingat ya. Nah, maka mencarinya, kita lihat dulu sisi miring. Ingat rumus Pitagoras tadi apa? Sisi miring kuadrat adalah jumlah dari sisi siku-siku kuadrat. Berarti EF kuadrat itu adalah DE kuadrat ditambah DF kuadrat. Tinggal kita masukkan, EF-nya sudah diketahui yaitu 26 kuadrat. DE kuadrat belum diketahui, jadi tetap DE kuadrat. Yang ini DF, 24 kuadrat. Tinggal kita kuadratkan, 26 kuadrat yaitu 676. DE kuadrat tetap. Yang ini 24 kuadrat yaitu 576. Maka, untuk mencari DE kuadrat, 676 dikurang 576. Maka DE kuadrat yaitu 100. Maka DE-nya akar dari 100 yaitu 10 cm. Jadi panjang DE adalah 10 cm. Jadi yang cukup diingat adalah teorema Pitagorasnya, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kedua sisi siku-siku kuadrat. Oke, paham ya?
Nah, contoh soal nomor 3. Sekarang kita mencari triple Pitagorasnya. Selidiki kelompok 3 bilangan 8, 15, dan 17. Apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan? Ingat tadi, yang pertama kita cari adalah bilangan kuadrat bilangan terbesar. Kuadrat bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya berapa? 17. Maka kuadrat dari 17 yaitu 17 kali 17 289. Kemudian jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Berarti 8 kuadrat dan 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dan 15 kuadrat yaitu 225. Bila kita jumlahkan hasilnya adalah 289. Sama ya. Artinya karena 17 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, maka kelompok bilangan 8, 15, dan 17 termasuk triple Pitagoras. Paham ya? Nah, sekarang kita coba latihan soal. Di sini Ibu sediakan ada 2 soal ya. Oke, ada 2 soal, silakan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya materi penggunaan teorema Pitagoras dan perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku akan Ibu share pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.